Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jody Sulaiman. Melanjutkan yang kemarin. Hari ini kita akan mempelajari atau berbagi ilmu untuk bahasa Korea, yaitu huruf Hangulnya. Kali ini kita akan mempelajari konsonan kembar ya. Oke, kita mulai saja ya. Untuk konsonan kembar dimulai dari K, bentuknya seperti ini. T, ini dibacanya T, bentuknya seperti ini. P, bentuknya seperti ini. Dan S, bentuknya seperti ini. J, bentuknya seperti ini. Ini untuk lebih jelasnya, mudah-mudahan bisa lebih jelas. Nah, cara merangkainya yaitu contoh ya, contoh merangkainya. Contoh. Misal Ieu plus A sama dengan Iyeng. Karena huruf Korea itu harus konsonan vokal, jadi nggak bisa hanya berdiri sendiri, ini harus ada konsonannya, yaitu Iyeng ditambah A, jadi terus plus P, ini huruf P tambah A menjadi apa, bacanya apa. Tuh. Kemudian contoh lagi. Ini sekaligus belajar merangkai huruf Hangul ya. Ini huruf T, ini O, ini K, K mana tadi? Ini K, terus I. Dirangkainya seperti ini, menjadi dibaca Toki. Oke. Oke, paham ya teman-teman? Kalau belum paham silakan nanti di komen ya. Sekarang kita lanjut lagi. Turigu. Kita lanjut ke vokal perluasan.
terdiri dari nah teman-teman, terdiri dari ini ya. Ini dibacanya E, Y, E, Y, Wa, W. Ini W, Wo. Oh ini W, Wi, Ei. Ini kenapa bukan dibaca Wi? Ya ini ketentuannya harus dibaca W. Oke teman-teman, untuk contoh kosakatanya yaitu contohnya sekalian belajar cara merangkainya, yaitu S A plus A. Kalau ada seperti ini kita rangkai, jadi ya teman-teman. Nah, ini huruf S, A, G, giok, O, A. Jadi sagwa, bacanya sagwa. Terus kalau ini huruf G, terus A,
ini sama ini A, ini ing, ini u, ini i, jadi gawi. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Very good. Oh ya, ini kan banyak pelafalan yang mirip ya. Ini semua mirip nih, mirip semua kan. Nah, cara membedakannya bagaimana? Yaitu cara membedakannya adalah dengan teman-teman harus hafal kosakatanya gitu loh. Jadi teman-teman itu bukan hanya sekedar hafal cara melafalkannya aja, tapi juga harus hafal cara penulisannya untuk membeda-bedakannya itu loh. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Terigu. Sekarang kita lanjut ke bagian yaitu ke bagian konsonan akhir. Seperti apa aja sih konsonan akhir itu? Yaitu seperti ini. Oke teman-teman, untuk konsonan akhir ini yang biasanya di awal itu adalah jadi G. Apabila dia berada di akhir, dia akan menjadi K. Kalau ini sama K juga. Ini tadi seperti yang tadi dibilang itu konsonan kembar, dia dibacanya K. Ini sama tetap N, bacanya N. Nah kalau huruf ini, apabila ada huruf ini nih ketemu nih segini nih,
D, T, S, S, J, J, C, H. Itu kalau berada di akhir kalimat itu menjadi T, N, K. Kemudian ini kalau di awal ini dibacanya R, maka kalau di akhir dibacanya L. M tetap sama M. Ini B kalau di awal, dan ini P. Ini B kalau di awal, di akhir maka juga jadi P, sama ini. Kalau ini ing. Ini kalau di awal dia nggak dibaca alias kosong, dia hanya sebagai pelengkap, gitu kan? Karena huruf Korea itu harus konsonan vokal, gitu kan? Makanya dia kosong. Tapi kalau di akhir dia berbunyi jadi NG. Contohnya ya.
Oke teman-teman, nah seperti tadi saya bilang, untuk konsonan akhir huruf seperti ini akan jadi K. Contohnya nih, guk, guk kan harusnya kan G, tapi karena dia terletak di akhir maka jadi K. Guk, nulisnya seperti ini. Ini juga buwok, bacanya buwok, jadi K nih. Tuh, tetap sama K juga, buwok. Oke, ini N jadi N, ban, ban, won, won. Oke, nah ini ingat aja, ini kalau ketemu huruf ini yang terakhir ini jadi T bacanya. Ini kan harusnya D, kalau di depan D tapi jadi T. Got, got, ket, ket. Oke, ini kalau di depan dia jadi R, tapi karena dia letaknya di akhir jadi L. Nih, mal, mal, tal, tal. Ini M, ya tetap M. Nah ini maem, mam. Oke, ini sam, S kan, sam, M. Oke, ini B kalau di awal, tapi karena di akhir jadi P. Jadi P nih sama sama ini, jadi P yang sama sama ini. Nih, kop, kop, jadi P kan, bukan B lagi nulisnya tapi P. Sup, sup. Tuh, ini juga kalau di awal dia nggak ada bunyinya gitu karena dia sebagai pelengkap, tapi kalau di akhir dia ada bunyinya, ng, eng. Nih, pang, pang, ini di akhir. Anyong, ini di akhir, ng. Oke, nah oke teman-teman, sekarang kita juga mau masuk lagi, yaitu sebentar ya. Oke, saya hapus dulu ini. Yaitu pelajaran selanjutnya adalah yaitu konsonan akhir rangkap rangkap beda. Yaitu kenapa dibilang beda? Karena pada konsonan ini, rangkap ini, itu terdapat dua aturan yang berbeda untuk pelafalannya gitu. Ada yang lafalnya itu dibaca di huruf pertamanya, ada yang lafalnya itu dibaca huruf akhirnya. Yaitu untuk yang pertama, konsonan yang pertama yang dibaca di huruf pertamanya yaitu terdiri dari nih hurufnya ya.
Oke teman-teman, seperti tadi yang saya bilang, huruf-huruf konsonan pertama itu terdiri dari ini N, NJ, NH, RH, BS, RB. Contohnya itu ini ya. Kalau ada seperti ini nih, maka huruf J ini yang di belakang, huruf J ini nih nggak dibaca. Jadi anta. Ini N langsung anta. Begitu juga ini. Kalau ada huruf ini nih, huruf yang di belakang ini nggak dibaca gitu loh. Jadi ilta langsung gabung, bukan ilta, bukan, tapi langsung gabung ilta. Begitu juga dengan ini. Kalau huruf ini di belakang nih, kalau ada pertemuan seperti ini nih, terus ini nggak dibaca, jadi opta tuh. Kemudian kalau yang konsonan kedua terdiri dari RM, RG. Nah, contohnya adalah contohnya seperti ini. Nah, kalau ada seperti ini nih, kebalikan yang tadi. Kalau yang tadi di belakang nggak dibaca, kalau ini yang depan yang nggak dibaca, ini nggak dibaca nih, jadinya dapta. Begitu juga yang ini nggak dibaca yang depan, jadi yang di belakang yang dibaca M nya, jadinya jomta. Ini juga nih, yang ini nggak dibaca, yang depannya, yang di belakang yang dibaca, jadi dak. Sama ini juga, yang depan nggak dibaca, jadi yang di belakang yang dibaca, jadi makta. Mungkin teman-teman mungkin agak sulit ya. Waduh, ngafalinnya banyak nih ya, pertemuan ini nih, ini. Nah, tipsnya sih kalau menurut saya ya, daripada ribet menghafalin semua ini, mendingan ini aja nih yang dihafalin benar-benar. Pokoknya kalau ada ini sama ini sama ini, berarti yang di belakang yang dibaca. Selebihnya pertemuan ini, berarti yang di depan yang dibaca. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, saya hapus bentar ya. Oke teman-teman, saya akhiri dulu sesi kali ini ya teman-teman. Mudah-mudahan ini berguna ya bagi teman-teman. Karena di niat saya itu di sini adalah untuk berbagi ya teman, bukan mau pamer. Dan saya pun juga masih belajar sampai saat ini gitu loh, belajar bahasa Korea gitu. Bukan berarti saya udah expert atau saya udah jadi guru beneran, belum. Saya pengennya sih saya kesana seperti itu gitu, jadi guru bahasa Korea. Tapi sekarang saya masih belajar. Dan di sini niat saya memang benar, saya ingin berbagi aja gitu loh. Saya masih belajar, dan kalau belum berani lah untuk ngajarin orang secara online offline gitu loh, ketemu orang. Saya masih makanya saya masih offline aja sekarang gitu loh, melalui tutorial seperti tadi aja gitu. Ya teman-teman, kalau misalnya saya masih ada yang salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Dan juga kalau memang ada yang mau dikritik, silahkan komen aja. Saya nggak menutup diri gitu untuk dikritik gitu. Atau memang mungkin teman-teman ada mau ngasih tambahan juga silahkan gitu loh. Kalau dari cara pengajaran saya ada yang kurang atau seperti apalah gitu,
Oke teman-teman, terima kasih ya teman-teman. Kamsahamnida. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.